Sebelum manusia mengenal kata hukum, sebelum konsep keadilan dibicarakan di kota-kota dan istana, orang Yunani kuno hidup di bawah langit yang tidak bisa dijinakan. Setiap hari, mereka menengadah dan melihat kekuatan yang tidak bisa diprediksi. Petir menyambar tanpa peringatan, badai datang tanpa belas kasihan. Gempa mengguncang tanah yang mereka pijak seolah dunia bisa runtuh kapan saja. Bagi manusia saat itu, alam bukan sekedar latar kehidupan. Alam adalah kekuatan hidup yang memiliki kehendak sendiri. Ia bisa memberi panen, tetapi juga merenggut segalanya dalam satu malam. Setiap petir, setiap angin kencang, setiap getaran bumi menuntut satu pertanyaan yang sama. Siapa yang mengendalikan semua ini? Namun jauh sebelum Zeus dikenal sebagai penguasa langit, belum ada satu sosok pun yang benar-benar menjaga keteraturan dunia. Langit belum memiliki raja, alam bergerak liar mengikuti hukum yang tidak dipahami manusia. Dunia masih berada dalam cengkeraman kekuatan purba yang lebih tua dari para dewa Olympus. Mereka dikenal sebagai Titan. Para Titan bukan penjaga keseimbangan. Mereka adalah personifikasi kekuatan mentah, waktu, bumi, langit, dan kehancuran. Kekuasaan mereka bukanlah kekuasaan yang mengatur, melainkan kekuasaan yang mendominasi. Dunia berada dalam keadaan stabil hanya sejauh mereka mengizinkannya. Dan di antara semua Tuhan itu ada satu sosok yang tidak hanya berkuasa, tetapi juga ditakuti oleh dewa dan manusia. Seorang penguasa yang merebut tahtanya dengan kekerasan, seorang ayah yang takut pada anaknya sendiri, seorang raja yang memerintah karena ketakutan akan takdir. Namanya adalah Kronos. Kronos adalah penguasa para Titan dan dipersonifikasi waktu itu sendiri. Ia merebut kekuasaan dari ayahnya, Uranus, dengan kekerasan, memotong langit lama dan membangun tatanan baru di atas darah. Namun sejak awal, kekuasaannya dibangun di atas ketakutan. Sebuah ramalan mengatakan bahwa Kronos akan dijatuhkan oleh anaknya sendiri, seperti ia menjatuhkan ayahnya. Ketakutan itu tumbuh menjadi obsesi. Setiap kelahiran dianggap sebagai ancaman. Setiap tangisan bayi terdengar seperti tanda kehancuran. Untuk menghindari takdir, Kronos memakan anak-anaknya sendiri. Satu persatu, mereka menghilang ke dalam tubuhnya. Hestia, Demeter, Hera, Hades, dan Poseidon. Bagi Kronos tidak ada cinta yang lebih penting daripada kekuasaan. Rhea, istri Kronos, menyaksikan kekejaman itu dalam diam. Tidak ada kemarahan yang bisa ia luapkan. Tidak ada kekuatan yang bisa ia gunakan secara terbuka. Namun saat ia mengandung anak keenam, kesabarannya berakhir. Rhea melahirkan secara rahasia di Pulau Kreta. Bayi itu diberi nama Zeus, sebuah nama yang kelak akan mengguncang langit dan bumi. Untuk menyelamatkan anaknya, Rhea membungkus batu dengan kain bayi dan menyerahkannya kepada Kronos. Tanpa curiga, Kronos menelannya. Sementara itu, Zeus tumbuh jauh dari singgasana dan kekuasaan. Ia tidak dibesarkan sebagai raja, melainkan sebagai pelarian. Sejak kecil, ia hidup dengan satu kenyataan. Dunia dikuasai oleh ketidakadilan. Zeus dibesarkan oleh nimfa dan makhluk alam. Ia disusui kambing suci Amalthea, dan suara tangisannya ditutupi oleh dentingan senjata agar tidak terdengar oleh Kronos. Masa kecil Zeus adalah masa sembunyi-sembunyi, ketegangan, dan penantian. Dalam mitologi Yunani, Zeus tidak pernah digambarkan sebagai anak yang polos. Ia tumbuh dengan kesadaran akan takdirnya. Ia tahu bahwa dunia tidak akan berubah dengan harapan, hanya dengan kekuatan. Takdir Zeus tidak menawarkan pilihan. Ia tidak ditanya apakah ingin menjadi raja. Ia hanya diberi satu jalan, menggulingkan ayahnya atau selamanya hidup di bawah tirani. Ketika Zeus dewasa, ia kembali ke istana Kronos bukan sebagai anak yang mencari pengakuan, tapi sebagai musuh dari dalam. Dengan bantuan Metis, Dewi Kecerdikan, Zeus menyusun rencana. Ia memberikan ramuan kepada Kronos yang memaksanya memuntahkan semua anak yang pernah ia telan. Para dewa yang selama ini terpenjara akhirnya kembali ke dunia. Mereka bukan bayi, mereka adalah makhluk ilahi yang dipenuhi amarah. Pada saat itulah konflik terbesar dalam mitologi Yunani dimulai. Perang antara Zeus dan para Titan dikenal sebagai Titanomachi. Selama puluhan tahun, langit dan bumi dilanda kehancuran. Gunung digunakan sebagai senjata, laut terbelah, dan api jatuh dari langit. Zeus membebaskan Cyclops dan Hecatoncheires dari Tartarus. Sebagai balasan, Cyclops menciptakan senjata yang akan menjadi simbol kekuasaan Zeus selamanya. Dengan petir di tangannya, Zeus tidak hanya menghancurkan para Titan, ia mendefinisikan ulang langit sebagai wilayah kekuasaannya. Satu persatu, para Titan dikalahkan. Kronos dijatuhkan dan dikurung di Tartarus, penjara terdalam dunia. Kekuasaan lama runtuh dan tatanan baru berdiri di atas puing-puingnya.
Namun mitologi Yunani tidak pernah menganggap kemenangannya sebagai akhir yang murni, karena apa yang dilakukan Zeus tidak berbeda dengan apa yang dilakukan ayahnya. Kekuasaan direbut melalui kekerasan, dan sejarah selalu mengingat bagaimana sebuah kekuasaan dimulai. Setelah perang usai, Zeus dan saudara-saudaranya membagi dunia. Poseidon menguasai lautan, Hades memerintah dunia kematian. Zeus mengambil langit dan gunung Olympus sebagai singgasananya. Sebagai raja para dewa, Zeus menjadi penjaga hukum, sumpah, dan keseimbangan kosmik. Ia bukan sekedar penguasa, tetapi pengawas tatanan dunia. Namun kekuasaan absolut selalu datang dengan paranoia. Zeus kini harus menjaga dunia sekaligus melindungi tahtanya sendiri. Bagi manusia, Zeus adalah dewa yang ambigu. Ia melindungi tamu, menghukum pengkhianat, dan menjaga sumpah. Namun ia juga dewa yang tidak segan menghancurkan umat manusia ketika mereka dianggap melampaui batas. Dalam satu kisah, Zeus mengirim banjir besar untuk memusnahkan manusia yang dianggap rusak. Hanya Deucalion dan Pyrrha yang diselamatkan. Bagi Zeus, keadilan bukan soal belas kasihan, melainkan keseimbangan. Manusia hidup bukan di bawah cinta para dewa, tetapi di bawah pengawasan mereka. Prometheus adalah titan yang memilih berpihak pada manusia. Ia mencuri api dari Olympus dan memberikannya kepada manusia, simbol pengetahuan dan peradaban. Bagi Zeus, tindakan ini adalah ancaman serius. Api membuat manusia mandiri, pengetahuan membuat mereka berani, dan keberanian adalah awal pemberontakan. Hukum Prometheus bukan sekedar balas dendam. Ia adalah pesan kosmik bahwa siapapun yang menantang tatanan langit akan menderita tanpa akhir. Zeus dikenal bukan hanya karena petirnya, tetapi juga karena nafsunya. Ia sering turun ke dunia manusia dalam berbagai wujud. Dari hubungan-hubungan inilah lahir para pahlawan besar Yunani, seperti Herakles dan Perseus. Namun setiap kelahiran pahlawan juga membawa penderitaan. Hera, istri Zeus, membalas pengkhianatan itu dengan kutukan dan tragedi. Zeus menciptakan pahlawan, tetapi juga menciptakan luka. Ironisnya, Zeus hidup dalam ketakutan yang sama seperti ayahnya. Sebuah ramalan mengatakan bahwa anaknya dengan Metis akan lebih kuat darinya. Untuk mencegahnya, Zeus menelan Metis hidup-hidup. Namun takdir tidak bisa dihindari. Dari kepala Zeus lahir Athena, dewi kebijaksanaan dan perang, dalam wujud dewasa dan bersenjata. Kekuasaan selalu melahirkan ancaman sendiri. Zeus bukan dewa yang sempurna. Ia tidak diciptakan untuk menjadi teladan moral, dan tidak pernah dimaksudkan untuk dicintai tanpa rasa takut. Dalam mitologi Yunani, Zeus adalah simbol kekuasaan absolut, kekuasaan yang berdiri di antara keturunan dan kehancuran. Ia menjaga hukum, tetapi juga melanggarnya. Ia melindungi manusia, namun tidak ragu memusnahkan mereka ketika keseimbangan terganggu. Dalam dirinya, orang Yunani kuno melihat wajah raja yang mereka kenal, pelindung sekaligus ancaman, sumber keadilan sekaligus ketakutan. Zeus mengajarkan bahwa kekuasaan tidak pernah benar-benar tenang. Ia selalu dibayangi paranoia. Ketakutan akan dikhianati, ketakutan akan digulingkan, ketakutan akan takdir yang sama yang menimpa mereka yang berkuasa sebelumnya. Bahkan para dewa pun hidup dalam bayang-bayang masa depan yang tidak bisa ia kendalikan. Dalam kisah Zeus, orang Yunani tidak sedang berbicara tentang langit. Mereka sedang berbicara tentang manusia, tentang bagaimana kekuasaan mengubah cara seseorang melihat dunia, tentang bagaimana hukum seringkali lahir dari rasa takut, bukan dari belas kasih. Dan mungkin itulah sebabnya Zeus tidak pernah mati dalam ingatan manusia. Ia bertahan dalam cerita, seni, filsafat, dan bahkan dalam cara manusia memahami kepemimpinan hingga akhir ini. Zeus adalah peringatan bahwa kekuasaan tanpa batas akan selalu menciptakan jarak antara penguasa dan yang dikuasai. Setiap kali petir menyambar langit, orang Yunani kuno tidak hanya melihat fenomena alam, mereka melihat suara Zeus. Sebuah pengingat bahwa kekuatan yang terlalu besar selalu menuntut harga. Dan pertanyaan itu pun tetap hidup ribuan tahun kemudian. Apakah kekuasaan diciptakan untuk melindungi dunia atau justru untuk mengujinya?